Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik, hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Begini firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan dan terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengantar kepada sebuah situasi memelihara kesatuan di dalam roh. Benar, kesatuan itu sepertinya mahal sekali. Kesatuan itu sepertinya susah sekali untuk digapai, untuk dicapai dalam kehidupan kita. Kesatuan itu bahkan sering menjadi sesuatu yang seperti hanya sebuah hayalan. Bahkan sampai seorang John Lennon berkhayal, bermimpi, berharap dengan lagunya Imagine itu. Imagine, na 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 na. Ya, dia berharap, dia bermimpi. Kalau tidak ada negara, kalau tidak ada agama, kita pasti akan menjadi satu dan damai sejahtera, kedamaian akan tercipta di bumi. Kerinduan untuk menjadi satu itu memang benar. Sangat-sangatlah begitu berat sekali. Apalagi dengan bumi kita, dengan negara kita, Indonesia ini. Bahwa kita berada di dalam keberadaan yang beragam. Baik suku, baik agama, baik situasi tempat. Belum lagi persoalan atau sesuatu yang telah kita bawa sejak lahir. Apalagi kalau kita kaitkan kepada penciptaan. Bahwa Allah memang menciptakan laki dan perempuan. Artinya apa? Sejak awal juga Tuhan mengatakan bahwa kita berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi yang diciptakan itu laki dan perempuan. Makanya kalau ada yang kelaki-lakian atau keperempuan-perempuanan, pasti akan menjadi tanda tanya begitu ya. Sebab apa? Sebab Tuhan hanya menciptakan laki dan perempuan. Artinya yang mau menjadi penegasan, kita berbeda. That's it. Itu saja. Artinya apa? Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pahamilah bahwa berbeda itu adalah anugerah. Berbeda itu adalah Tuhan yang menciptakan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Mari kita memahami bahwa kita memang berbeda. Bahwa kita memang tidak sama dengan yang lain. Bahkan dikatakan yang kembar sendiri pun ada
ada perbedaannya. Dan firman Tuhan di ayat yang ke-7 mengatakan, semakin menegaskan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Semakin ditegaskan lagi bahwa karunia pun yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita, segala sesuatu yang ada pada kita, itu memang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan Yesus melalui Paulus mengatakan, dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus. Hal ini sangat-sangat ditegaskan kepada jemaat Efesus ketika itu. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi perselisihan, terjadi semacam perpecahan, semacam pengkotak-kotakan, semacam pembedaan satu dengan yang lain. Sebab memang surat ini dialamatkan kepada pribadi di luar Yahudi yang sering disebut orang kafir, kepada Yunani, kepada Romawi. Yang Yahudi merasa lebih, lalu yang Roma dan Yunani merasa tidak memiliki atau merasa dikesampingkan, dikecilkan. Belum lagi kita ketemu dengan situasi background latar belakang dari jemaat Efesus ini, bahwa jemaat itu berada di dalam situasi yang sangat-sangat berbeda sekali. Bukan hanya persoalan latar belakang budaya, tapi juga persoalan apakah Anda orang Yahudi atau bukan, apakah Anda layak atau bukan. Ditambah lagi persoalan immoralitas. Kita tahu kota Efesus ini adalah kota yang luar biasa sekali ramainya, yang luar biasa sekali sibuknya. Efesus ini ya Turki saat ini. Kalau di zamannya, di zaman perjanjian baru, Efesus ini punya tingkat peradaban yang begitu tinggi. Dan sebagai kota metropolis pertama di Asia Kecil, bahkan sampai-sampai disebut Lumen Asiae atau cahaya Asia. Begitu banyaknya budaya, percampuran budaya, begitu banyaknya pendatang-pendatang hadir di dalam situasi itu, hadir di dalam keberagaman itu. Dan itu sedikit melatar belakangi. Belum lagi bicara tentang aliran-aliran, belum lagi bicara tentang penyembahan kepada dewa-dewa, Dewi Artemis pada saat itu. Itu semakin memperkeruh, itu semakin membuat jurang yang menganga untuk jemaat-jemaat di Efesus saat itu. Mereka mulai mengkutak-katik, mereka mulai gelisah dengan perbedaan itu. Lalu itulah namanya Paulus. Begitulah luar biasanya pribadi yang diberkati Tuhan itu. Dia tidak suka melihat perpecahan itu. Paulus tidak suka melihat ada perdebatan panjang yang semestinya tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, yang semestinya tidak ada hadir di dalam kehidupan mereka. Apalagi mereka dikatakan adalah persekutuan orang-orang percaya. Mereka dikatakan adalah berada di dalam sebuah gereja. Seharusnya tidak lagi bicara tentang perbedaan. Seharusnya tidak bicara lagi pengkotak-kotakan. Seharusnya tidak bicara lagi tentang sesuatu yang mencari-cari alasan untuk berbeda. So, sekali lagi, kita adalah pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi mau ditegaskan, kita sekarang berada di dalam sebuah wadah kasih Kristus. Kita sekarang berada di dalam iman yang sama. Kita berada di dalam satu tubuh. Kita berada di dalam satu iman. Kita berada di dalam satu Allah. Allah Bapa, Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Masihkah kita menggerogoti, masihkah kita memikirkan atau mencari-cari perbedaan itu? Sementara kita tahu, perbedaan itu gak usah dicari pun, kita pasti berbeda. Makanya ngapain cari-cari perbedaan? Carilah persamaan. Bukankah berbeda itu indah? Bukankah berbeda itu begitu luar biasa? Bukankah berbeda itu menjadi sebuah rangkaian yang indah dalam kehidupan kita? Lihatlah apalagi. Warnanya beragam, tapi menjadi sebuah kesatuan yang indah. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung,
Tidak cukupkah lagu sekolah minggu itu mengingatkan kita akan indahnya sebuah perbedaan? Tidak cukupkah ketika tepung, gula, susu, telur, hal yang berbeda lalu diadon, diolah menjadi sebuah bolu yang manis, menjadi brownies. Kok jadi lapar aku ya? Ya, artinya apa? Mari sekali lagi kita memahami bahwa berbeda itu indah, berbeda itu luar biasa, berbeda itu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, pribadi Kristen, pribadi orang percaya adalah pribadi yang mengimani bahwa berbeda itu adalah anugerah Tuhan. Dan berbeda itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, agar kita saling memperlengkapi, agar kita saling menguatkan, agar kita saling mengisi satu dengan yang lain. Sehingga dengan perbedaan itu semakin nyatalah kasih Kristus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan surat ini adalah surat dari penjara dalam sebuah kepedulian. Meskipun dari penjara dia masih memikirkan, masih sempat untuk menegaskan bagaimana pribadi yang bersatu disatukan oleh kasih Kristus itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, hendaklah kamu hidup sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa yang mau dinyatakan Paulus? Dia ingin mengatakan bahwa hiduplah sebagai pribadi yang telah dipanggil, pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus itu. Dan hiduplah menunjukkan sebuah pribadi yang memang benar, bahwa Allah telah memanggilmu, bahwa Allah telah memilihmu, bahwa Allah telah menentukanmu. Makanya hiduplah sepadan dengan panggilan itu. Maka Paulus mengatakan, hal apa yang mau dinyatakan di dalam perpadanan itu? Hal apa yang dinyatakan di dalam keberadaan hidup sebagai pribadi yang berada di dalam panggilan Tuhan itu? Dikatakan hal yang pertama, hendaklah engkau hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu hal yang pertama. Hendaklah kita rendah hati. Sebab itu adalah pribadi yang dipanggil oleh Tuhan itu adalah pribadi yang rendah hati. Sebab dengan kerendahan hati, kita semakin mampu untuk menerima perbedaan itu. Kerendahan hati itu bersumber dari kasih Kristus, bersumber dari karya Allah Bapa yang memberikan anaknya, dan Yesus meninggalkan singgasananya sama seperti manusia. Kerendahan hati itu adalah pribadi yang mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bukankah kalau kita bicara tentang kontranya, bukankah kesombongan itu, keangkuhan itu menjadi sesuatu yang mengobok-obok sebuah persekutuan? Bukankah dengan kesombongan, keangkuhan itu menjadi kekuatan untuk saling menghancurkan? Tapi coba kalau kita memiliki kerendahan hati, apapun posisimu di luar sana, apapun posisimu di dunia sekuler sana, jangan sampai itu menjadi sesuatu untuk menghancurkan orang lain yang mungkin menurutmu di bawahmu secara apapun itu. Pribadi Kristen, pribadi orang percaya yang hidup di dalam panggilan itu haruslah pribadi yang rendah hati. Dia bisa menanggalkan keberadaannya dan menerima keberadaan orang lain. Dia tidak memposisikan dirinya harus didengar, harus omongnya yang terjadi, harus pendapatnya yang harus dilakukan. Bukankah itu juga menjadi sesuatu yang menjadi kehancuran di dalam sebuah gereja ketika ada orang, ketika ada pribadi yang selalu hidup dengan kesombongannya? Lalu apa yang kedua dikatakan? Hendaklah kamu lemah lembut. Lemah lembut yang dimaksudkan Paulus di sini bukan untuk menekankan tentang cara bicara atau intonasi dalam berbicara. Sebab kalau intonasi yang berbicara yang dimaksud, bahaya kita orang Batak ini ya. Bahayalah. Namanya orang Batak kalau nggak ngomongnya kencang, bukan Batak namanya ya. Ya kalau Bataknya di Pulau Jawa, masih juga lah.
Masih juga kentara juga Bataknya begitu ya. Sampai-sampai ada orang pernah ibadah di gereja Batak sampai bilang, kenapa pendetanya marah-marah katanya? Karena dia bukan orang Batak, diajak temannya bergereja di gereja tradisional, gereja Batak, lalu pendetanya khotbah menggebu-gebu begitu. Lalu si suku Jawa berkata, kenapa di gereja pendeta marah-marah katanya. Lalu temannya bilang, bukan marah-marah, memang begitu budayanya. Ini bukan bicara tentang intonasi, ini bukan bicara tentang cara berbicara. Tapi yang mau dimaksud dengan hendaklah engkau lemah lembut itu adalah berbicara tentang pribadi yang mampu untuk marah pada tempatnya dan berhenti pada tempatnya. Pribadi yang mampu memanage pikirannya, amarahnya di dalam sebuah situasi dalam kehidupannya. Jadi bukan berarti tidak bisa keras, tidak bisa kencang suara. Tapi pribadi yang tahu kapan harus marah dan kapan harus berhenti. Bukan selalu marah dan marah tanpa sebab. Itu yang tidak dibolehkan. Maka milikilah kelemah lembutan itu. Bukankah luar biasa sekali kalau kita hidup di dalam kelemah lembutan dalam kehidupan ini. Maka semua kekerasan itu akan luluh. Bukankah nasi yang keras, oh sekarang nggak ketemu lagi dia karena sudah pakai rice cooker atau apa ya? Ya minimal yang rice cookernya rusak lah ya. Bukan kalau disiram air dia menjadi lembut. Itulah kelemah lembutan itu. Hadapilah setiap bentuk kekerasan itu, setiap perbedaan itu dengan kelemah lembutan. Hadirkanlah bahasa-bahasa kasih itu. Hadirkanlah bahasa yang saling menguatkan itu. Lalu apa yang ketiga? Milikilah kesabaran itu. Kalau Paulus mau mengatakan kesabaran itu adalah pribadi yang menggambarkan sebuah semangat yang tidak pernah patah. Sebuah semangat yang tidak kenal menyerah. Sebuah pribadi yang tetap bertahan meskipun terdapat perbedaan, meskipun terdapat sesuatu yang tidak dia bisa terima melalui akal pikirannya, tapi dia menjadi pribadi yang tetap sabar, dia tetap menjadi pribadi yang manis. Hidup di dalam keperbedaan itu, dan dia bisa menerima sebuah perbedaan dalam kehidupannya. Lalu Paulus mengatakan yang keempat, apa itu? Menjaga kesatuan di dalam persekutuan. Sebab apa itu hal yang sangat dipentingkan. Sebab tidak mungkin kita hidup di dalam kesatuan, di dalam sebuah persekutuan, kalau kita tidak saling menjaga. Kalau kita hanya bermimpi, kalau kita hanya berharap, kesatuan tidak akan terjadi. Tapi menjaga kesatuan itu haruslah menjadi pribadi yang melakukannya. Pribadi yang mengerjakannya. Dan hal itu tidak bisa kita peroleh kalau bukan damai sukacita di dalam Roh Kudus itu yang memberi kekuatan untuk setiap kita. Sebab Roh Kuduslah menjadi kuat kita yang menyatukan kita. Sebab Roh Kuduslah yang menggerakkan dan mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih kepelbagaian itu. Untuk mengingatkan kita selalu bahwa kedamaian shalom itu bukan hanya slogan, tapi hadirmu menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan ingatlah bahwa sejak awal juga gereja didirikan bukan untuk bicara tentang sebuah golongan. Gereja itu diciptakan, dihadirkan untuk kita semua tanpa membedakan siapa engkau, tanpa membedakan siapa kamu, siapa dia. Kita dipersekutukan di sana. Dipersekutukan di dalam apa? Disatukan dengan apa? Tidak lain. Disatukan dalam kasih Kristus. Dan menarik sekali apa yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, sesungguhnya musuh itu tidak ada. Yang ada adalah saudara yang berlainan pendapat. Sekali lagi, firman Tuhan ini menguatkan kita. Silakan berbeda pendapat. Silakan berbeda satu dengan yang lain. Tapi jangan dijadikan musuh. Dia tetap sahabatmu. Meskipun sekarang mungkin Anda berbeda satu dengan yang lain.
Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan ini? Firman Tuhan menegaskan hal yang pertama, pahamilah kita berbeda. Dan yang menciptakan perbedaan itu adalah Allah semata. Maka jangan cari perbedaan. Carilah apa yang bisa mempersatukan kita. Apa yang bisa mempersamakan kita di dalam kehidupan ini. Apa hal yang kedua? Tentu saja seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Milikilah kerendahan hati, milikilah kesabaran, milikilah kelemah lembutan itu. Dan selalulah menghadirkan kesatuan di dalam persekutuan. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan itu menjadi image, jangan biarkan itu menjadi mimpi. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Pasti persatuan itu, pasti kesatuan itu akan terwujud nyata. Negara kita tidak bisa satu kalau bukan setiap kita yang menghadirkan kesatuan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat kami untuk bersatu, mewujudkan kesatuan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, menyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.